Di kesempatan kali ini mari kita membahas satu hadis yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah." Barang siapa yang bisa menahan akan kemarahannya, dia bisa mengendalikan amarahnya, maka niscaya Allah akan menahan juga siksaan kepadanya. Nah, ini penting ya. Apalagi orang di zaman ini emosinya itu banyak nggak stabil. Apa sebabnya emosi nggak stabil? Karena beratnya tekanan hidup. Beratnya tekanan hidup, terutama di tahun 2026 ini. Dolar mahal, bensin mahal, barang-barang harganya naik semuanya. Gaji nggak naik. Orang itu katanya, kita ini bingung, kalau barang naik itu sebenarnya nggak ada apa-apa, asalkan gaji juga naik. Ini barang naik harganya, gaji nggak naik-naik. Keperluan hidup tinggi sekali. Itu kalau nggak sabar-sabar, emosi itu bisa meledak. Emosi bisa meledak, bisa kelahi, senggol dikit bisa kelahi. Kenapa? Karena hati sudah panas. Kalau hati sudah panas, otak juga panas. Saya terus terang tidak setuju dengan pendapat orang hati boleh panas, kepala tetap dingin katanya. Atau kepala boleh panas, hati tetap dingin. Itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau hati panas, naik dia ke kepala. Kalau hati panas, kepala dingin, stroke tuh orang. Stroke. Jadi menunjukkan orang itu marah karena hatinya panas. Hatinya panas, naik ke otaknya dia. Otaknya panas, hatinya panas, lalu larinya kemana? Ke mulut. Mulut panas, tidak tahan juga, kaki, tangan, nendang, mukul. Nah itu. Jadi hati ini penting. Oleh karena itu Nabi mengatakan siapa yang bisa menahan, mengkondisikan kemarahannya, maka Allah akan menahan juga azabnya. Alias Allah nggak jadi turunkan azab kepada orang yang bisa menahan marahnya. Tapi sebaliknya, orang yang pemarahan itu selalu Allah turunkan azab juga. Sekurang-kurangnya nggak bisa tidur, nggak bisa tenang hatinya. Kenapa? Ya amarah. Karena disebutkan di dalam pendapat yang lain itu apa itu? Al-ghadabu yuzilul aqla. Marah itu akan menghilangkan akal sehat. Jadi kalau orang tuh sudah marah, akal sehatnya sudah hilang. Nanti kalau dia sudah melampiaskan kemarahannya, baru dia sadar, aduh kenapa aku marah kemarin ya? Kenapa aku marah-marah ya? Apalagi direkam sama orang, lagi dia marah begitu, direkam sama orang videonya, tersebar videonya, habis nyesal jadinya. Nah itu, jadi
Penting bisa mengkondisikan daripada kemarahan kita itu. Bukan berarti kita nggak boleh marah, boleh marah. Lalu bagaimana marah yang baik? Disebutkan di dalam riwayat, ahabbul a'mali ilallahi hubbu fillahi wal bu'du fillah. Sebaik-baik amal kebaikan di sisi Allah itu adalah salah satunya dia cinta karena Allah, dia marah karena Allah. Dia mencintai karena Allah. Kalau dia cinta kepada seseorang, cintanya itu karena Allah. Artinya dia cinta kepada orang itu bukan karena hartanya. Dia cinta kepada seseorang itu bukan sebab ada batu di balik udang. Bukan lagi udang di balik batu, ada batu di balik udang, alias ganal batunya daripada udangnya. Ganal udangnya daripada batunya. Nah, bukan itu. Kan ada orang, aku suka banget dengan orang itu loh. Kenapa kamu suka? Dia baik, ngasih aku terus duit. Berarti kalau suatu saat dia nggak ngasih duit, benci sudah dia. Aku senang berteman dengan itu. Kenapa? Orangnya itu lucu. Berarti kalau dia nggak lucu lagi, nggak senang dia. Aku senang berteman dengan orang itu. Kenapa? Ganteng banget orangnya. Kalau sudah jelek, nggak mau berteman lagi. Bukan itu. Tapi cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, maka dibumbui dengan syariat. Yang dilihat adalah syariatnya. Ini teman, ini kekasih, membawa nggak kepada jalan Allah? Membawa tidak untuk mencintai Allah? Membawa nggak teman ini, orang yang dicintai ini, untuk bertakwa kepada Allah? Kalau dia membawa, berarti cintanya itulah karena Allah. Tapi kalau teman ini tidak membawa kepada kebaikan, tidak usah ditemenin. Dan kalau kita tidak berteman dengan orang seperti itu, bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim. Tidak. Bukan berarti aku nggak mau berteman dengan dia. Oh, kamu nggak boleh musuhan. Enggak, aku nggak musuhan. Cuma nggak mau berteman. Kenapa? Untuk menjaga hati, menjaga perasaan. Cukup kita sebagai muslim yang baik. Bagaimana muslim yang baik itu? Kata Nabi, muslim yang baik itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu dia tidak mengganggu muslim yang lain. Baik mengganggu dengan ucapannya atau tindakannya. Artinya selama kita ini punya mulut, punya tangan, atau punya kekuasaan, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, maka kita termasuk muslim yang baik.